semuanya, apa kabarnya hari ini sayang? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah baik ya. Seperti apapun keadaan kita harus tetap selalu bersyukur karena masih ada di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita hari ini. Alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan teman-teman yang baik. Di rumah kita diberikan orang tua yang baik. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar yang baik. Yang untuk semuanya, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Yang mau pimpin doa boleh? Saraka boleh berdoa. Kami kita. Kawan-kawan dan guru, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, boleh ditambahkan doanya sayang? Silakan doakan kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, terima kasih silakan kembali ke topiknya. Untuk semuanya, Pak Ahmad pernah mendengar perkataan dari seorang ulama yang sangat menginspirasi Pak Ahmad. Perkataannya seperti ini. Siapa yang tidak tahan dengan penatnya belajar, maka kelak dia akan merasakan pedihnya kebodohan. Apa ulangi ya, enggak? Siapa yang tidak tahan dengan penatnya belajar, kelak dia akan merasakan pedihnya kebodohan. Ulama yang dimaksud adalah ulama fikih yang terkenal yaitu Imam Syafi'i. Dari perkataan beliau ini artinya apa? Kita ini belajar seringkali merasakan capek, ya, jenuh, bosan, kemudian apa lagi nak? Bete, ya. Tetapi perlu kesabaran untuk melewati itu semua. Supaya apa? Supaya kelak kita tidak merasakan perihnya kebodohan. Kita tahu di luar sana orang-orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang bahkan sudah lanjut usia, mereka mungkin tidak diberikan kesempatan sebaik kalian ketika masih kecil-kecil seperti ini, nah. Sehingga di hari ini mereka mungkin banyak mengalami hal-hal yang kurang nyaman.
terutama cara mereka mendapatkan uang, cara mencari nafkah mereka. Kenapa? Karena ketika masih kecil seusia kalian tidak tahan dengan penatnya belajar. Maka kita semua belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang. Kita mulai hari ini tekankan pada diri kalian, walaupun capek, bosan, jenuh, bete, ya, ngantuk, dan segala macam perasaan gak enak, kita sabar dulu. Supaya nanti apa? Supaya nanti kita bisa merasakan nikmatnya kecerdasan, ilmu yang bermanfaat, terutama buat diri kita dan orang lain. Lebih keren lagi kalau kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Baik, anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan, sebagai bentuk patriotisme kita dan nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia yang besar ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Anak-anak semuanya dimana berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, anakku semuanya, tadi Bapak mau ngecek kehadiran dulu yang sempat Bapak lupa. Hari ini ada yang tidak hadir ya? Siapa nama? Ya? Oke. Siapa lagi? Eva Sari tadi ya? Oh iya, Eva tadi udah izin sama Pak Ahmad dari grup ya. Oke, untuk anak-anak semuanya yang hari ini sedang sakit, kita sama-sama mendoakan supaya tetap diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak semuanya, kita mau tepuk tangan dulu, mau ya? Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya seperti biasa aja yang sering kita lakukan. Tepuk anak soleh dulu ya, Naya, supaya kita semuanya insya Allah jadi anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin salat, rajin ngaji, orang tua disayangi, guru-guru dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Islam, yes. Oke, terima kasih anakku semuanya. Bapak mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi bangunnya nggak kesiangan? Yang nggak ngacung buat kesiangan semua? Siapa yang tadi pagi bangunnya nggak kesiangan? Oke, nggak kesiangan ya berarti ya. Siapa yang tadi pagi beresin kamarnya sendiri? 1, 2, 3. Yang lain diberesin sama mamanya? Hah? Kamar bareng-bareng. Bantuin beresin gak ya?
bantuin beresin ya. Siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Oke, nanti Bapak cek di laporan paham. Oke, semuanya sudah sholat subuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Apresiasi yang diberikan. Tepuk tangan untuk semuanya yang sudah sholat subuh. Oke, anak semuanya, Bapak mau bertanya nih. Di pertemuan yang lalu Bapak sudah berikan materi tentang bab 4, yaitu tentang halal dan haram. Oke, di ajaran Islam itu kita diminta untuk berhati-hati memperhatikan segala sesuatu, baik itu dalam ucapan, perilaku, sikap, mengkonsumsi. Kita harus memperhatikan halal dan haramnya. Oke, halal itu apa? Ada yang tahu nak? Iya, saya. Sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Ini. Coba yang haram ada yang tahu artinya saya? Ya, Raga. Segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah. Keren buat Raga. Oke, pertanyaan ini sudah hampir mewakili. Ini anak-anak pintar semua. Oke, hari ini kita akan mengulas apa yang sudah kalian baca di rumah di waktu yang lalu. Kita akan tampilkan di sini tentang halal dan haram. Oke, halal dan haram ya, ya. Oke, pendidikan agama Islam kelas berapa ini? Kelas 6. Oke, tentang halal dan haram. Oke, Bapak akan mengulang ini. Berikutnya. Oke, ini kita akan mengenal lebih jauh tentang halal dan haram. Ini Raga bahasa apa sih ini Raga? Bahasa Inggris, coba dibaca saya. Introduction. Oh, maaf. Coba baca. Introduction to halal and haram. Oke, bagus pengucapannya. Bapak lebih arahkan lagi saya ya. Ini dibacanya introduction, ya. Tapi nggak apa-apa, itu udah bagus. Oke. Kemudian yang berikutnya. Oke, tadi beberapa teman kalian sudah menyampaikan apa itu halal, apa itu haram. Sekarang Bapak akan mengulik lagi apa sih tujuan kita belajar tentang halal dan haram. Nah, ini tujuan pembelajarannya untuk siswa. Yang pertama adalah pengertian. Tadi kita belajar untuk apa sih Pak? Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah memahami adalah definisi halal dan haram yang penting untuk menjalankan ajaran Islam secara efektif. Ada yang sudah tahu efektif artinya apa nak? Apa ya? Oke, efektif artinya tepat sasaran. Oke ya, tepat sasaran. Apa namanya? Nanti kalian mungkin ketika mempelajari lagi di perkuliahan akan lebih fasih lagi apa itu. Oke, yang kedua, setelah pengertian kita akan belajar tentang dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu dari mana aja sih? Mempelajari dasar-dasar hukum dari Al-Quran, dari hadis, ya. Yang mengatur praktik halal dan haram. Ada satu lagi yang tidak yang merupakan pengembangan dari ini, yaitu apa? Kemarin yang sudah kalian baca ijtihad, pintar. Kemudian di sini kita juga akan mempelajari tentang sebab-sebabnya, ya. Apa sih yang menyebabkan sesuatu itu dihukumi halal, apa yang menyebabkan sesuatu dihukumi haram. Oke, berikutnya kita juga nanti akan mempelajari tentang bagaimana sih sikap kita atau respon kita terhadap hukum-hukum Allah berupa halal dan haram ini. Selanjutnya yang terakhir kita akan mempelajari seperti apa kita harus berperilaku ketika kita sudah mempelajari tentang hukum halal dan haram. Oke. Oke, sekarang tadi siapa? Sofia sama Raga sudah menyebutkan definisi dari halal dan haram. Sekarang kita pelajari bersama. Oke, tadi sudah benar ya yang disampaikan oleh Sofia ya.
Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah melalui syariat Islam. Nah, ini Bapak minta tolong ke Habibi. Habibi tolong baca ini halal itu tentang apa sih, sayang? Coba. Kelihatan nggak? Oke, yang perlu kita garis bawahi kira-kira yang mana, sayang? Nah, di sini ada halal merujuk kepada sesuatu yang kita konsumsi, ya, atau kita lakukan. Contohnya seperti ini nih, daging sapi yang disembelih dengan benar ya. Kalau daging sapinya kemarin dicontoh ketabrak tronton, jadi halal atau haram sih? Haram. Kenapa sih jadi haram, deh? Udah jadi bangkai pinter. Oke, dan sayuran yang menyehatkan. Nah, tujuan dari hal-hal ini adalah untuk tubuh dan jiwa manusia. Oke, berikutnya haram itu adalah tadi sudah dijawab oleh Raga. Haram itu adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Oke, Balkis tolong dibacain haram itu meliputi apa saja? Oke, kira-kira dari sini yang perlu digarisbawahi yang mana? Semua perbuatan yang diharamkan sebenarnya itu haram ya. Harusnya itu segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, mohon maaf ya. Tapi secara makna sama, yaitu haram meliputi semua perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan resiko atau konsekuensi dari melakukan keharaman itu adalah mendatangkan apa, nak? Dosa. Oke. Kemudian dasar hukumnya dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ini adalah dasar hukum dari halal dan haram. Oke. Mas Isa, tolong dibaca saya. Dasar hukumnya apa, nak? Oke, ada 3 poin penting pada dasar hukum ini. Yang pertama adalah landasan hukumnya dari mana? Dari Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad. Oke. Al-Quran adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa, nak? Malaikat Jibril, yang di dalamnya memuat hukum-hukum tentang syariat Islam. Kemudian hadis, siapa yang tahu hadis artinya apa, sayang? Siapa yang tahu hadis artinya apa? Di materi yang kemarin sudah kalian baca. Kalau itu Al-Quran. Hadis adalah perkataan, perbuatan, persetujuan dari siapa, nak? Nabi Muhammad, pinter ya. Perkataan berarti semua perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, kemudian persetujuan Nabi, itu disebut dengan hadis. Kemarin Bapak juga sempat menyampaikan kepada kalian ada perbedaan mendasar antara hadis dengan sunnah. Hadis itu seperti konten berita. Kalau sunnah yaitu orang yang melakukan. Sunnah dalam ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oke. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjutkan pelajarannya. Nah, tadi ya, sebelum Bapak tampilkan slide ini, kalian tadi sudah Bapak terangkan Al-Quran adalah
firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Pak, sumber hukum utama itu maksudnya apa sih, Pak? Hukum-hukum yang mengikat ajaran Islam itu sumber utamanya dari Al-Quran. Kalau bangsa Indonesia ini hukum utamanya dari mana sumber hukum utamanya? Oke. Mahkamah Konstitusi adalah satu lembaga peradilan untuk mengurusi hal-hal yang kenegaraan ya. Kalau yang Bapak maksud adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sumber hukum di Indonesia. Oke. Dalam ajaran Islam sumber hukum utamanya adalah Al-Quran. Kalau hadis, nih tadi hadis yang Bapak sebutkan, coba Rehan hadis itu apa nak? Perkataan berdasar dalam dari Iya, kenapa dibilang sumber hukum kedua? Karena sumber hukum utamanya adalah Al-Quran. Jadi sumber hukum kedua adalah dari Nabi Muhammad. Oke. Yang ketiga, tadi sudah dibacakan. Yang ketiga adalah sumber hukumnya apa? Ijtihad. Ijtihad itu adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan para ulama, dalam hal ini adalah mujtahid, ya. Oke, orang yang melakukan ijtihad namanya mujtahid. Oke, untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat, ya. Karena kenapa harus ada ijtihad, sayang? Karena ada beberapa keadaan, peristiwa atau kejadian-kejadian yang dahulu tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad, nah sekarang ini terjadi. Maka para ulama mengkaji, menggali untuk menemukan hukum-hukumnya. Ini boleh atau tidak, ini halal atau tidak. Contohnya, misalnya seperti ini. Di zamannya Nabi Muhammad belum ada bayi tabung ya, Naya. Nah sekarang sudah ada bayi tabung. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam itu harus dicari tahu. Kalau saya mau melakukan bayi tabung, ini dalam Islam hukumnya seperti apa? Dahulu ada KJP belum? Belum. Nah, sekarang sudah ada KJP. Boleh apa tidak? Nah, itu sudah dikaji. Nah, pinjaman online itu boleh atau tidak? Ya, karena banyak pinjol ya. Oke, hati-hati ya. Hutang sendiri pernah disampaikan oleh Rasulullah begini, kalau bisa kita berupaya untuk tidak berhutang. Kenapa? Kalau hutang itu siangnya tidak tenang, malamnya jadi pikiran. Ya, siangnya tidak tenang. Kenapa? Kalau kita telat bayar suka datangin sama siapa? Senir, kolektor ya. Kita nggak tenang kalau punya hutang. Maka bagaimana Pak supaya kita menghindari hutang? Caranya adalah hidup sesuai kemampuan kita. Misalnya uang kita 10.000 dikasih uang sakunya sama ayah sama ibu nih. Maka jajannya jangan Pizza Hut. Ya, yang mencukupi saja sesuai jajannya apa nak? Ya roti bakar yang 5.000 itu sesuai dengan kemampuan kita supaya kita terhindar dari apa tadi? Hutang. Oke, orang yang tidak berhutang itu lebih tenang hidupnya. Baik, anakku semuanya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan contoh dari makanan yang halal atau yang haram. Yang halal ini contohnya ini apa sih nak? Daging sapi, buah-buahan, ya. Ini apa ini? Kentang ya? Pernah makan kentang kayak gini nggak sih? Pernah ya? Di mana makan? Wih, ya. Oke, yang kedua, contoh makanan yang halal itu adalah buah-buahan yang segar tuh. Iya. Ini fruit artinya apa Raga? Buah. Kalau ada esnya? Buahnya banyak. Bukan ada esnya jadi dingin. Bukan ya.
Oke, buahnya jadi banyak. Oke, yang ketiga nih contoh yang haram deh. Ini artinya apa Raga? Daging babi ini apa? Darah. Nah, bentar. Kita baru sampai sini tadi. Ini contohnya adalah daging babi, kemudian darah, dan ini adalah gambarnya. Maka kok nggak gambarnya nggak yang ada itunya? Nanti kalian berimajinasi malah ya. Oke, kita lanjutkan saya. Nah ini adalah apa sih yang menyebabkan sesuatu menjadi halal, apa yang menyebabkan sesuatu menjadi haram. Oke, ternyata ada 3 hal kemarin yang kita belajar ya. Oke, sebelum Bapak buka slide-nya, ada yang masih ingat sebab-sebab halal dan haram deh? Sifat asal, itu yang kedua. Yang pertama apa nak? Zat asal. Oke, yang ketiga apa ya? Proses. Bisa kita buka ya. Nah, ini sebab-sebab halal dan haram. Ini zat asal. Maksudnya adalah zat asal itu apa Pak? Ini memang sudah ditetapkan oleh Allah dari sana, dari penciptaannya sudah haram. Contohnya seperti dalam, coba dibuka buku PAI-nya saya. Kemarin itu kita belajar Ini Pak Ahmad hari ini udah nggak pakai spidol lagi ya, karena belajarnya pakai. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Namanya apa sayang? Ini namanya adalah TV ini. TV besar ini namanya PID. Apa? PID singkatannya adalah apa? Papan interaktif digital ya. Jadi nanti kita ada interaksi nanti dengan papan ini karena sesuai dengan namanya papan interaksi apa tadi? Papan interaksi digital. Oke, sekarang tolong dibuka ayatnya yang menerangkan tentang zat asal dari sesuatu yang menyebabkan haram. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-80. Berapa ya? Oke, oh ya, yang 173. Silakan dibaca agak artinya apa nak? Sesungguhnya dia mengharamkan atas bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah mengampun dan sangat penyayang. Oke, sesuai ayat yang dibacakan oleh Raga tadi, Allah sudah menetapkan tuh contoh-contoh yang dalam Al-Quran. Allah sudah menetapkan keharaman untuk babi, darah, dan hewan-hewan yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah. Pak, kalau misalkan aku kan suka berburu nih Pak, sama ayahku misalnya berburu di di hutan, kemudian nembak apa nak? Ya, jangan nembak babi, babi nggak mau dimakan. Nembak burung ya, nembak burung. Kalau nembak burung begitu ditembak, kemudian jatuh burungnya, itu masih ada nafasnya sedikit, kita sembelih, kita goreng, halal apa haram? Halal. Kenapa halal? Karena masih hidup, belum jadi bangkai, dan kita sembelih dengan menyebut nama Allah. Itu supaya kita aman. Yang kedua adalah sifat asalnya. Sifat asal yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Itu seperti mencuri, berjudi, syirik, dan lain-lain. Oke, Bapak mau tanya, kalau yang dua ini pasti kalian udah tahu. Kalau syirik,
Ada yang tahu artinya nak? Percaya selain Allah. Oke, menyekutukan Allah, mempercayai ada kekuatan lain yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Misalnya, ada orang-orang yang meyakini di pohon yang besar itu ada penunggunya yang kita boleh meminta sama pohon itu. Bahkan sampai di zaman modern sekarang ini, nah, masih ada orang-orang yang percaya terhadap kekuatan lain selain kekuatan Allah. Misalnya dukun, kita bertanya kepada dukun tentang masa depan kita, itu adalah perilaku syirik, ya kan ya. Oke, yang ketiga adalah proses pembuatannya. Di sini kemarin Bapak sudah sampaikan pada materinya bahwa makanan-makanan yang tadinya halal seperti misalnya udang, kemudian ikan, steak. Oke, steak itu asalnya dari daging apa nak? Daging sapi ya, daging sapi atau daging ayam juga ada ya. Nah, kalau proses pembuatannya itu tidak bercampur dengan barang-barang yang haram, maka dia hukumnya halal untuk dikonsumsi. Tapi kalau ada tercampur sedikit saja, tercampur dengan bahan-bahan lain yang haram seperti minyak babi, apa lagi? Alkohol. Karena di beberapa restoran yang untuk internasional yang umum itu kadang-kadang cookingnya sudah menjadi prosedur dari restoran itu, memasaknya itu dicampur dengan bahan-bahan yang haram seperti tadi yang disebutkan Raga ya, ya. Oke, selanjutnya sekarang kita belajar tentang penerapannya dalam sikap. Oke, maksudnya sikap adalah respon kita terhadap hukum-hukum halal dan haram yang ditentukan oleh Allah ini. Kita sebagai manusia setidaknya harus menyadari bahwa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah itu sebenarnya tujuannya untuk apa ya nak? Oke, kalau gitu Bapak kasih gambaran yang kayak dulu. Di lampu merah, di perempatan jalan itu ada lampu warnanya merah, kuning, hijau. Itu tujuannya buat apa sih nak? Mengatur lalu lintas supaya apa? Supaya lalu lintasnya tidak kacau, tidak terjadi kecelakaan, tidak ada tabrakan. Kalau yang lampunya merah berarti berhenti. Itu kita harus taat pada aturan. Itu tujuannya untuk keselamatan kita masing-masing sebagai pengguna jalan. Nah, Allah pun seperti itu tujuannya. Nah, menentukan halal dan haram itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kebaikan siapa nak? Untuk kebaikan manusia, karena Allah yang maha tahu tentang kebaikan yang ada di diri kita dan keburukan yang nanti akan kita alami. Oke, untuk penerapan dalam perilaku, nih membuang sampah pada tempatnya. Ini lagi ngapain, gambar apa ini? Nolong siapa? Kenapa sih? Jatuh. Ini penerapan dalam sikap. Kemudian dalam perilaku, maaf. Kemudian yang berikutnya penerapan dalam, nah ini yang tadi dibilang sama siapa? Makan apa ini tadi? Makan steak. Oke, kita lihat ya. Oke, ini ada penguatan karakter. Ini bahasa sononya, ini bahasa sininya, ini bahasa pengayalannya ya. Oke, coba Al-Talifi baca mematuhi perintah Allah dan juga itu maksudnya apa nak? Kita harus menghindari kegiatan haram sehari. Mari berupaya bermanfaat dalam masyarakat kita. Oke, ini maksudnya adalah ketika kita mentaati perintah Allah, ini sangat penting sebagai orang yang beriman. Di sini semuanya orang beriman bukan? Beriman ya. Rukun iman ada berapa kalau gitu Bapak bertanya? Ada 6. Yang pertama iman kepada siapa nak? Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat? Iman kepada Rasulullah. Yang kelima?
Iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qaul qadar. Berarti kita adalah orang-orang yang beriman. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus mentaati perintah Allah, menghindari kegiatan yang haram, sambil berupaya hidup etis. Hidup etis itu hidup yang baik, ya, dan bermanfaat dalam masyarakat kita. Kemudian disiplin. Ini bahasa kemayorannya aja. Coba siapa? Baby, coba baca saya. Disiplin dalam tanggung jawab dalam kehidupan itu maksudnya apa nih? Coba volumenya digedein sedikit biar Bapak dengar. Oke, untuk semuanya ada beberapa kata kunci dari IE 2 penguatan karakter di sini. Yang pertama, kita mentaati perintah. Ini penting sekali, mentaati perintah Allah. Kemudian kita berupaya menghindari kegiatan haram. Kemudian berikutnya, hidup etis, hidup yang baik, ya, nah, ya. Kemudian yang bagian bawah disiplin tanggung jawab. Ini ada kata kuncinya apa, Nak? Komitmen. Nanti Bapak akan terangkan kalau ada yang belum tahu komitmen itu apa. Melindungi diri dari lingkungan yang haram, dari pengaruh haram. Oke, kemudian dengan menumbuhkan gaya hidup yang bertanggung. Oke, anak-anak semuanya. Yang pertama Bapak soroti yang ini dulu. Mentaati perintah Allah sebagai orang beriman, kita percaya sama Allah, berarti kita harus mentaati perintah-perintahnya Allah dengan cara menghindari kegiatan yang haram dan hidup yang baik. Kemudian yang kedua, untuk disiplin tanggung jawab dalam kehidupan, kita menunjukkan komitmen kita. Kita udah bersepakat untuk jadi orang yang beriman di atas. Berarti kita ini harus melindungi diri, karena kita itu di sekolah ini orang tua kita ngelihat gak kita lagi ngapain di sini. Orang tua kita nggak tahu, maka kita sebagai orang yang bertanggung jawab seperti tulis di sini, jangan melakukan sesuatu yang diharamkan meskipun orang tua kita nggak lihat, meskipun saudara kita nggak lihat, tapi kita menyadari yang maha melihat itu siapa, Nak? Allah Subhanahu Wa Taala tetap melihat apa yang kita lakukan walaupun orang tua kita nggak lihat. Jadi kalau kalian dari rumah berangkatnya niatnya sekolah untuk belajar, sampai sini harus belajar. Ketika jam istirahat, silahkan istirahat. Tapi ketika sudah masuk, belajar lagi. Oke, kita lanjutkan saya. Nah, ini slogannya adalah hidup halal untuk kebaikan dunia akhirat. Selanjutnya mana? Selanjutnya terima kasih. Berarti setelah ini kita coba mau Bapak tes, mau pakai tulisan apa mau pakai papan digital aja? Papan digital. Sekarang sombong ya, papan digital ya. Dan nanti pulpennya nggak laku sekarang ya? Nggak laku. Oke. Bapak panggil nanti dari yang sebelah sini berurutan sayang ya, urutan. Ini semua ambil semua yang kebagian. Oke, Satria maju dulu Nak. Satria mau open the box, mau quiz, mau spin the wheel atau yang ini? Mau quiz atau open the box? Quiz, oke, yang quiz berarti ya. Ini quiz ya. Coba kita klik. Oke. Sebelum makan dan minum, masih baca apa Nak? Oke, silakan duduk. Yang berikutnya, ayo, kamu maju saya. Ayo, waktunya 19 detik.
SWT menciptakan segala sesuatu di bumi untuk memenuhi kebutuhan siapa? Bukan hewan, ya nggak apa-apa. Oke, yang benar apa tadi? Ya, nggak apa-apa duduk. Habibie baca saya. Oke. Halal dan haram merupakan titik-titik antara yang hak, yang benar dengan yang batil. Merupakan apa sih? Iya, pintar. Oke. Baby silakan maju saya. Lembaga Islam yang mengeluarkan fatwa halal dan haram adalah siapa, nak? Iya, pintar. Oke, berikutnya. Apiko. Oke, secara sederhana halal diartikan apa, nak? Oke, pintar. Selanjutnya Sofia, maju saya. Makanan dalam Islam harus memenuhi 2 syarat sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu yang mana dan yang mana. Oke, pintar. Halalan dan thayyiban. Reina, maju saya. Allah menghalalkan bagi semua yang baik dan mengharamkan bagi semua yang. Oke, pintar. Al-Khalifi, silahkan. Oke, berikutnya Azara. Yang salah nanti berdiri di sini ya, sampai jawabannya benar. Jana. Oke, betul. Selanjutnya, Rehat. Salah, belum mulai duduk. Yang benar apa tadi? Berikutnya berarti. Yang masih salah masih di sini ya. Tapi jawabannya benar. Masih salah jawabannya. Oke, yang lainnya. Oke, contoh makanan halal di bawah ini. Yang mana makanan yang halal? Oke, baru boleh duduk. Selanjutnya. Berikut ini contoh minuman halal. Oke, ini kesalahan teknis dari sana, biarin aja. Oke, selanjutnya Rehan. Ayo maju saya. Oh, gambarnya ada fried chicken. Oke, itu salah teknis. Tinggi. Apa ini dulu, Pak? Ya, ini kesalahan teknis karena ini tetap yang buat manusia. Oke, pintar dasar hukumnya. Claudia. Ayo, nak. Dan baik karena apa sih? Oke, dia pintar. Ayo cantik, Raskia. Alah, belum boleh duduk. Selanjutnya. Semua makanan yang terbuat dari darah hukumnya apa, nak? Haram. Oh, haram. Oke, boleh duduk. Ayo, nggak bisa. Oke. Label halal yang terbaru yang mana? Oke, timnya udah. Oke, yang mana? Mau coba yang spin? Oke, yang spin. Oke, Abizar, maju nak. Oke, Abizar boleh start. Oke,
Oke, klik yang mana? Iya, spin it. Oke, mau di stop yang mana coba? Stop. Sebelum makan dan minum, maksudnya harus membaca apa nih? Oke. Oke, cantik Raisa. Ayo, diputar dulu. Oke. Yang mana? Oke, nggak apa-apa, itu kalah tenis dari sama dia. Nah, sama. Jual dari Israel kan. Oke, pintar Juan. Ayo Husen. Putar dulu. Oke. Oke, pintar. Sama. Mikian siap-siap ya. Kira juga kayak acara seperti itu ya. Oke, Mikian. Oke, nggak apa-apa. Berapa? Aisyah. Oke, Aisyah pintar. Makanan dalam Islam berpenuh dua syarat. Syaratnya apa tadi? Halal dan thayyib. Thayyib artinya baik ya, Nak ya. Bagus. Jadi Bang Thayyib artinya abang-abang yang baik ya. Oke, sudah bisa semuanya berarti ya. Belajar kayak gini lebih enak apa lebih bete? Enak. Mau dilanjut apa tidak? Oke, dilanjut. Oke, untuk semuanya. Coba yang open the box ya. Ini jawabannya apa, Nak? Coba dibaca dulu. Adalah apa ya? Coba kita pencet ya definisi. Lihat. Oke, minta jawabannya definisi. Oke, lanjut. Menurut apa? Halal. Oke. Kemudian apa, Nak? Jawabannya? Oke, Bapak sekarang mau membuka soalnya, nanti Bapak sebutkan anak turun menjawab ya. Oke. Tadi kita udah yang soal yang keempat sekarang ya. Bapak mau ke Afika. Afika, untuk soal ini jawabannya apa? Kalau nggak maju aja Afika. Ini, biar Afika bacanya lebih jelas. Ayo, ya boleh tiduran dulu nggak apa-apa di situ.
Oke, kata kuncinya ini nak. Pas. Kata kuncinya ini ya. Ini jawabannya yang mana? Yang mana sih? Coba jawabannya. Ini maaf, ini keluar dulu. Oke, boleh jawab. Ama. Pas. Gregetan. Ini jawabannya apa nak? Bapak sudah kasih tahu nih kuncinya. Ya, Naga ya. Pasti. 3 lebih dari 2. Ragu-ragu 3 dari duplikat. Nah, itu ketemu akhirnya ya Allah. Bapak. Oke, Bapak mau ke Raihan A. Mari deh. Jawabannya apa nak? Woi, keren. Tangan dong ke Raihan A. Oke, Inggit boleh dilanjutkan deh. Nah, ini yang ada dalam materi tadi. Belum boleh duduk. Jawabannya apa yang benar itu? Ijtihad. Oke, pertanyaan selanjutnya. Fungsi hadis dalam hukum halal dan haram itu sebagai apa sih? Kemarin ada ya di latihan ya, Nak ya? Ada. Oke, jawabannya apa, Nak? Kalau belum benar, belum boleh duduk. Berikut termasuk fungsi hadis. Kalau ini apa jawabannya? Ini artinya apa? Ucapan sama sebenarnya Nabi itu apa? Pengertiannya, ya. Oke. Dikit. DPR. Apa? MUI itu singkatan dari Majelis Ulama Indonesia. Oke, selanjutnya Bapak mau panggil siapa ya? Yang lagi ngelamun ya. Langsung pada yang ngelamun Zahra sini saja. Konon katanya. Konon sebuah restoran dikabarkan memberi daging sapi mati tertabrak. Daging tersebut diolah dengan baik, tempat yang bersih, alat modern dan dimasak yang wangi. Kata guruku, daging tersebut tetap haram karena apa nak? Apa ya? Karena tertabrak oleh truk tronton. Oke. Baik, anakku semuanya. Ada pertanyaan sebelum kita nanti melakukan refleksi? Ada pertanyaan yang disampaikan saya? Salma mau bertanya tentang materi yang diajarkan Pak Ahmad hari ini? Nggak ada? Oke, kalau begitu Bapak mau melakukan refleksi. Pembelajaran hari ini itu tentang apa sih, Nak? Halal dan haram. Kalau pembelajaran yang kemarin-kemarin kita menggunakan whiteboard, sekarang menggunakan PID, itu lebih menyenangkan yang mana saya? Menyenangkan dengan PID. PID itu singkatannya apa lah yang ingat? Papan interaktif digital. Ya, apa-apa. Oke, kalau ini menyenangkan, apakah kalian pengen belajarnya lebih pakai ini terus? Berarti nanti buku kalian dipakai apa enggak? Pakai untuk mengulang pelajaran di rumah, ya. Oke, baik, nanti semuanya sampai di sini dulu materi pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat. Halal dan haram itu bukan hanya dalam konsumsi, tetapi juga dalam perilaku, ya. Jangan dianggap membuang sampah sembarangan itu tidak haram.
karena itu akan mengakibatkan sesuatu yang buruk. Kalau buang sampah sembarangan, akibatnya apa nak? Banjir. Kalau tertimbun sampah terus menerus ya aliran air jadi tersumbat. Kalau kita di jalan raya menggunakan hak banyak orang, kita boleh nggak menerobos lampu merah kan? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh nak? Nah, bukan. Itu menjaga kita dari terjadinya tabrakan. Tujuannya adalah untuk apa nak? Untuk keselamatan para pengguna jalan, dan Allah menetapkan hukum halal dan haram tidak lain tidak bukan adalah untuk kebaikan siapa nak? Untuk kebaikan manusia. Oke, sekarang mari kita sama-sama berdoa sebagai penutup pelajaran kita hari ini. Bergantian, tolong yang pimpin doa siapa ya? Sofia, pimpin doa. Mari teman-teman sebagai penutup kita membaca doa. Yes. Baik, dari Bapak sampaikan terima kasih banyak untuk belajar kali ini. Semoga kalian terus semangat belajarnya supaya tidak merasakan perihnya kebodohan. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.